Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Yopi Handoko Putra pada kuliah pengantar Manajemen Studi Informasi. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang perlu saya jelaskan mengapa kita tetap kuliah pada cuti bersama ini. Tanggal 31 Oktober ini kita tetap kuliah, karena kalau kita lihat dari jadwal, nanti kita akan bertemu dengan tanggal 26 Desember setelah Natal dan tanggal 2 Januari pada saat setelah Tahun Baru. Mungkin pada kedua hari itu juga akan ada cuti bersama dan bagi kita agak sulit untuk mengganti waktu perkuliahan. Jadi sebagai penggantinya akan diberikan video seperti ini walaupun tidak tatap muka. Semoga tidak mengurangi kualitas kita dalam mengajar di new era pandemi COVID ini. Ya, saat ini lagi dingin ya udaranya. Kalau di sini disebutnya sawar. Sawar itu adalah hujan yang gerimis. Saat ini tanggal 31 Oktober lagi persiapan untuk Halloween. Jadi mungkin mulai dari jam 4 sore sudah mulai Halloween sampai sekitar jam 7 malam. Tidak lama, mungkin sekitar 3 jam ya. Ya itu kalau di Indonesia mungkin tidak ramai yang namanya Halloween ya. Oke, kita akan mulai perkuliahan hari ini. Judulnya adalah Keamanan dan Pengendalian Teknologi Informasi, IT Security and Control. Ini adalah komputer saya, netbook saya scan, itu isinya ada 2.986 ancaman yang dikarantina menggunakan program Malwarebytes anti-malware. Kita lihat di sini, banyak sekali malware yang bisa masuk ke netbook saya, padahal netbook saya itu adalah Windows yang bersertifikasi. Namun karena Windows-nya mungkin sudah obsolete, Windows-nya adalah Windows XP, maka kemungkinan terserang antivirusnya atau malware-nya cukup besar. Hari ini kita akan lihat beberapa materi mengenai penyerangan virus dan beberapa gangguan terhadap sistem komputer. Mungkin di mata kuliah keamanan sistem informasi akan dijelaskan lebih detail. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana yang harus diatur dalam satu sistem informasi untuk menanggulanginya. Ya, sesuai dengan mata kuliah kita akan melihat sebetulnya dasarnya mengapa suatu sistem itu rentan atau vulnerable. Pertama, tantangan itu masuk dari tentunya orang-orang yang mempunyai akses di sini. Kemudian dari akses tersebut dia bisa masuk ke dalam sistem, berarti ini orang dalam. Atau dari orang-orang yang aksesnya tidak diberikan untuk masuk, tetapi dengan satu cara dia bisa masuk. Atau juga karena kesalahan sistem dia bisa masuk. Di sini adalah server perusahaan, dia bisa menghacking, bisa menanamkan virus yang sangat kecil berupa sub dari program atau worm, bisa mencuri atau mengganti-ganti data dan memanipulasi data di server. Atau melakukan vandalisme dengan melakukan defacing, mengganti gambar homepage dari suatu sistem. Atau melakukan denial of services, yaitu mengirimkan perintah ping berulang-ulang supaya server sibuk dan tidak bisa bekerja. Kita lihat di sini, jadi tentunya masuknya berbagai cara. Ada yang pura-pura menanyakan, ada yang sengaja mengirimkan email, meminta password, macam-macam caranya. Cara masuknya melalui suatu jalur komunikasi. Yang cerdas bisa menggunakan tapping atau sniffing dengan melihat jalur dari komunikasi yang terjadi antara klien dan perusahaan. Atau dengan memberikan pesan-pesan yang merupakan link-link palsu yang mencari data password. Atau sengaja mencuri, atau dengan cara melakukan radiation, yaitu mengirimkan berita broadcasting yang sebenarnya ujung-ujungnya adalah mencari data untuk masuk ke server.
Yang lebih bahaya jika server tersebut memiliki satu sistem data penting. Di sini bisa terjadi tingkat pencurian dengan cara menanamkan pada sistem operasi. Sehingga kalau sudah masuk ke sini, kita tidak bisa mendeteksi lebih banyak. Misalkan virus ransom yang meminta tuntutan, itu dia bisa berganti-ganti bentuk dan bisa bergerak di antara beberapa file. Bisa mengcopy data, mencuri data, mengubah data, atau membuat kerusakan secara infrastruktur. Sehingga serangan yang paling berbahaya adalah serangan terhadap infrastruktur. Internet itu sangat rentan karena penggunaan alamat internet yang fix itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk masuk. Jadi IP-nya kalau sudah diketahui itu berbahaya. Misalkan kalau kita mengetahui departemen tertentu IP-nya apa, nah itu berbahaya. Sehingga kita harus menyembunyikan alamat IP dari departemen tertentu di dalam suatu perusahaan. Kemudian tidak ada enkripsi, misalkan pada sekarang lagi zamannya video conference, tidak ada enkripsi, kita bisa melihat berapa data dan mengambil gambar-gambar atau video yang ada saat terjadi proses video conference. Kemudian penggunaan email dan insight mungkin yang meluas, misalkan di WhatsApp tiba-tiba muncul link yang kita tidak sadari bahwa link tersebut adalah mengambil data pribadi kita. Ya, sebentar. Jadi kita harus peduli bahwa yang namanya hacker itu semakin cerdas dan perusahaan sangat rentan kalau tidak melihat bagaimana sumber dari gangguan tersebut masuk. Bisa oleh orang dalam yang meluaskan passwordnya atau orang luar dengan trik-trik tertentu mengambil data kita. Oke, kita lanjutkan. Oke, sambil santai ya, siapkan mungkin kopinya kalau ada yang mau sambil minum kopi. Oke. Wireless pun sekarang dapat diserang karena pita frekuensi radio dari wireless ini bisa diketahui, bisa dipindai, bisa di-scanning. Kemudian pengenalan set layanan, ini yang mengidentifikasi titik aksesnya itu bisa diketahui karena melakukan beberapa broadcast terus-menerus dengan bentuk yang tetap. Misalkan di Unicom saja, orang mungkin tidak mengganggu sistem, tapi bisa mendapatkan hotspot atau wifi gratis karena mereka entah bagaimana caranya bisa mengetahui password dari wifi. Meskipun standar web yang sekarang itu susah untuk mendeteksi passwordnya, tapi entah bagaimana mereka bisa tahu. Misalkan di sini juga ada yang namanya man in the middle attack, itu sengaja mencuri nilai MAC address dari suatu wifi. Ini contohnya, lihat gitu, kalau kita lihat banyak sekali jenis virus ya, ada worm, trojan yang akan aktif pada tanggal-tanggal tertentu, spyware dan mendeteksi data finansial kita, hacker yang masuk dengan tanpa jalur yang umum. Hackernya tidak menanyakan password, tapi dia punya cara sendiri untuk bisa membongkar suatu sistem. Atau cyber vandalisme, ini sengaja merusak suatu data atau mengganggu tampilan. Banyak sekali di sini ada spoofing atau sniffing, ini adalah yang melihat jalur data dengan cara men-tapping jalur data tersebut, kemudian mengubah datanya sehingga datanya berubah di perjalanan. Itu adalah sniffer. Kemudian ada denial of services, ini mengganggu availabilitas dari suatu sistem. Ini yang tadi saya sebutkan, ada man in the middle attack, ini yang mencuri MAC address dan memindahkan jalur komunikasi jika kita tahu password dari wireless fidelity atau Wi-Fi. Ada phishing, ini memberikan situs-situs palsu, SMS palsu, WhatsApp palsu yang tujuannya adalah mengambil data dan password. Bisa data ATM, bisa data untuk masuk ke Google. Yang terakhir adalah pura-pura ingin meningkatkan jumlah orang yang masuk ke situs YouTube kita. Jadi supaya banyak orang, dia pura-pura membuat satu sistem yang katanya bisa meningkatkan
jumlah orang yang like dan subscribe. Padahal isinya itu hanya mengambil data YouTube kita dan melakukan sandera supaya kita memberikan uang tertentu sebelum YouTube kita tersebut dibuka. Ini baru-baru kemarin saya mendapati hal seperti itu pada saat menjalankan satu channel di YouTube. Kemudian juga ada tingkatnya khusus, cyber terrorisme dan cyber warfare. Ini merupakan perang antara, dapat dikatakan perang antara negara di dunia maya. Sebelah kanan ini merupakan daftar dari jenis-jenis aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan deteksi terjadinya penyerangan virus. Kerentanan juga terjadi misalkan pada sistem yang banyak hole atau banyak lubang-lubang yang bisa dimasuki. Kemudian ada beberapa kerentanan karena mungkin karyawan kita kurang peduli dengan yang namanya sistem keamanan jaringan, sehingga passwordnya bisa diambil orang atau dia menitipkan passwordnya ke temannya, dia tidak tahu password tersebut menyebar. Jadi selain dari sistem yang salah, kemungkinan juga dari sifat orang yang tidak peduli. Sekarang melakukan hacking itu tidak perlu pintar-pintar, bisa menggunakan software. Banyak software yang sudah dibuat yang dulunya digunakan untuk menguji sistem, sekarang malah digunakan untuk mengganggu sistem. Biasanya di sini mahasiswa informatika setelah mendapatkan kuliah ini langsung mencoba dan mengganggu homepage dari jurusannya ini. Ini sering sekali ya. Melakukan defacing, mengganti tampilan dengan tampilan yang dia inginkan. Ya, mungkin itu salah satu efek dari mata kuliah ini. Nah, pada tanggal 29 Oktober 2020 ini masih baru ya, baru hari ini beritanya. Ya, mungkin kemarin ya, tanggal 29 Oktober, suatu lembaga yang namanya CISA, Cyber Security and Infrastructure Security Agency, ini bersama dengan FBI, merilis tentang aktivitas Kim Soo-ki. Kim Soo-ki adalah kelompok peretas yang sangat handal di Korea Utara yang kerjanya menyerang negara. Mereka berperang walaupun tidak ada perang secara fisik. Nanti silakan lihat pada situs di bawah ini bagaimana CISA dan FBI berusaha untuk menanggulangi hacker-hacker grupnya Kim Soo-ki. Nah, mungkin kita tidak pernah mendengar di dunia pendidikan, tapi di dalam dunia maya itu perang di dalam cyber itu sangat intens. Pengeluaran dari negara untuk mengatasi sistem keamanan ini sangat besar. Mulai dari pengelolaan internal, membuat sistem sendiri, kemudian membeli software-software untuk mengatasi sistem keamanan. Kita lihat di sini Amerika sampai dengan tahun 2020 itu sudah sekitar 173 miliar US dollar yang dilakukan. Bahkan diprediksi menurut data dari Gartner Institute itu akan bertambah terus-menerus, nilainya bukan berkurang. Bahkan Indonesia pun sudah mengeluarkan cukup besar di sini untuk cyber security. Indonesia termasuk peningkatannya paling besar, yaitu 23% untuk mengatasi cyber security dibandingkan dengan negara ASEAN yang lainnya. Malaysia maka cuma 15% pengeluaran pada tahun ini. Sedangkan kalau diperkirakan pada tahun 2025, sekitar 15 tahun lagi, itu peningkatannya Indonesia akan cukup tinggi. Akan sebesar 19% dari nilai dibandingkan dengan tahun 2020. 15% dari nilai gross national product-nya atau gross domestic product-nya. Jadi total biaya negara itu sekitar 15% sampai 19% Indonesia akan mengeluarkan untuk tahun 2025. Jika mahasiswa kita tidak terlibat untuk membantu negara untuk mengamankan negara ini. Keamanan dan kontrol yang tidak memadai ini dapat menjadi salah satu awal dari terjadinya penyerangan.
bisa menimbulkan sesuatu yang harus dibayar dan bernilai uang, yang disebut dengan tanggung jawab liabilitas. Bisnis harus melindungi tidak hanya aset informasi pada perusahaannya sendiri, juga pada pelanggannya, karyawan, dan mitra bisnis. Jangan sampai datanya tersebut terungkap sehingga menyebabkan suatu pelanggaran pencurian data, menyebabkan suatu tuntutan secara hukum yang disebut dengan litigasi. Di sini diberikan contoh Facebook pada suatu tulisan dari TechWriter dari Paul Bishop bulan Maret tanggal 9 2020 bahwa sekitar 267 juta user ID dari Facebook ini terekspos. Ya, Facebook saat ini lagi banyak tuntutan karena data pribadi dari orang-orangnya terekspos. Kerangka kerja keamanan dan kontrol yang baik yang melindungi aset informasi ini bisa menghasilkan laba atau investasi yang tinggi. Jika kita bisa membuat satu sistem yang bisa menanggulangi terjadinya proses penanggulangan atau melindungi data ini bisa menjadikan suatu keuntungan yang menjadi suatu nilai bisnis yang baru yang kita sebut dengan value of security and control. Ini kita lihat adalah satu contoh bagaimana kita mendeteksi hacker menggunakan aplikasi e-zone. Mungkin sebagian besar sudah pernah coba ya. Misalkan di sini saya mengetikkan situsnya dosen Unicom ACID. Kita akan lihat serangan apa saja yang masuk ke subdomain dosen Unicom ACID. Kita lihat di sini ada 10 hasil yang menyerang subdomain dosen Unicom ACID. Ada defacing, mengganti tampilan muka. Yang di sini ya, ada kebanyakan defacing. Oke. Kita coba lagi. Sebentar, saya masukkan dulu datanya. Ini ya contoh dosen Unicom Indonesia menghadapi defacing pada ya defacingnya biasanya ditulis kata-kata hack by 14 years old dari Ibu Dian, itu situsnya di defacing. Hack by ini berarti di hacker ya. Kita coba sekarang untuk domain dari Unicom sendiri. Kita lihat siapa saja yang mencoba menghack. Yang kita masukkan, ya kita lihat di sini. Ya, banyak sekali domain Unicom yang diserang oleh hacker-hacker lokal sebagai tempat percobaan. Di sini ada situs fakultas, FTIK pernah di-hacker. Ya, dari situs e-zone ini kita bisa melihat berapa banyak, berapa intens. Nah, sekarang kita masukkan situs pemerintah. Kita lihat situs pemerintah mana yang sedang di-hacker. Ya, kebanyakan hacker tujuannya tidak mencuri data, kalau di Indonesia mungkin hanya melakukan defacing ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi pencurian data. Kita lihat di sini banyak sekali rumah sakit rumah sakit Langsa terkena hacker, Perpusnas, Perpustakaan Nasional terkena. Wah, banyak sekali. Domain GoID termasuk domain yang paling sering, domain pemerintah termasuk domain yang paling sering menjadi sasaran dari hacker. Kita lihat, oke. Kita coba lagi di sini adalah untuk pemerintah. Kita lihat untuk ACID, situs untuk pendidikan universitas, sekolah dan universitas itu, wah banyak ternyata
situs yang berbasis domain ACID itu juga banyak terjadi penyerangan yang hampir banyak adalah melakukan defacing, yaitu mass defacing. Jadi melakukan beberapa subdomain sekaligus di defacing. Yaitu contoh ya. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk melihat bagaimana kejadian proses hacker. Menggunakan situs public honeynet.id, kita bisa melihat secara global apa yang terjadi di Indonesia. Ini menceritakan mengenai peta serangan cyber ke Indonesia. Kemudian serangan dari mana? Kita coba di Jawa Timur. Itu IP penyerangnya bisa kita lihat di sini. Dari mana saja IP penyerangnya, jenis malware-nya apa, sasarannya apakah ke HTTP, ke port 445, kemudian ke port data 3308, kita bisa lihat di sini. Nanti di rumah silakan coba sendiri ya, masuk ke public honeynet.id, kita bisa melihat berbagai serangan yang masuk ke Indonesia, di mana saja serangannya. Oke. Kita coba di sini negara mana saja yang menjadi tempat untuk menyerang negara kita ya. Kita lihat. Ini jadi peta nasional penyerangan cyber ke Indonesia. Kita lihat ini di Indonesia dari tahun 2017, ini penyerangannya dari mana saja, provinsi sasaran yang paling banyak itu provinsi mana saja. Yang jumlah serangan terbanyak adalah Jawa Timur. Saya nggak tahu kenapa Jawa Timur yang jadi sumber penyerangannya. Targetnya mungkin ada yang bisa menjawab mengapa Jawa Timur. Kemudian penyerangnya adalah dari Cina sebagian besar. Kemudian dari Amerika juga ada. Ini contoh malware yang paling populer pada saat itu, berjenis worm. Kita bisa lihat dalam waktu mingguan, bulanan, per 3 bulan, kita bisa lihat jumlah penyerangannya. Oke, nanti silakan coba di rumah menggunakan public honeynet ini sangat membantu untuk mengetahui serangan mana saja yang datang ke server kita. Terutama jika servernya menggunakan server yang milik sendiri atau on-premise ya. Kalau yang cloud tentunya kan tanggung jawabnya kita berbagi risiko dengan yang pemilik cloud. Server-server on-premise atau milik sendiri ini dalam satu kali penginstalan mungkin dalam order 30 detik itu sudah diserang. Saya nggak tahu para hacker bisa tahu dari mana ada instalan baru infrastruktur di salah satu IP. Misalkan Unicom baru saja menginstal server baru pada tahun 2014 itu sudah diserang dalam order 30 detik. Entah bagaimana mereka bisa tahu ya bahwa ada satu server baru diinstal. Tahun 2017 ada simposium yang sampai sekarang hasilnya masih dipakai mengenai Critical Information Infrastructure Protection di Indonesia. Di sini yang dibahas adalah ada 8 bidang, yaitu sektor strategis nasional pada pemerintahan, ketahanan, keuangan, kesehatan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), transportasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta ketahanan pangan. Cara penanganannya yang cukup terkenal itu ada 5 yang disebut dengan resilience, yaitu terselenggaranya infrastruktur informasi yang tetap dapat berjalan melayani publik walaupun terjadi suatu kerusakan atau serangan. Pelayanan tetap harus berjalan. Kemudian public service, terbentuknya respon dan langkah penanggulangan pemulihan akibat serangan cyber. Cyber law enforcement, terbentuknya langkah kerja dan regulasi yang dapat menciptakan perlindungan yang aman dan kondusif.
cyber culture, di mana budaya yang dimaksud dalam hal ini adalah kesamaan kerangka berpikir dalam menyikapi keamanan informasi di dalam suatu perusahaan, negara, bagian-bagian departemen pemerintahan BUMN. Tujuannya agar terciptanya budaya cyber yang mempromosikan keamanan demi penggunaan internet yang sehat dan tepat. Kemudian ada secure market, menjamin terbentuknya profesi dan keahlian keamanan cyber yang dapat menciptakan perdagangan elektronik yang aman. Misalkan kalau kita membeli barang di Tokopedia, jangan sampai data pribadi kita terungkap kepada orang lain. Karena biasa saja orang jahat itu mempergunakan data tersebut buat menipu kita. Ya, di sini adalah prinsipnya CII. Jadi saya ini bukan badan lembaga keamanan, bukan suatu telik sandi, tapi merupakan confidential integrity available. Ada 3 bagian di dalam keamanan. Di sini confidential berarti rahasia, integrity berarti datanya tidak dapat dirubah oleh orang yang tidak berwenang, available saat dibutuhkan layanannya tetap ada. Misalkan penyerangan denial of services, termasuk jenis availabilitas karena mengganggu server sehingga tidak bisa bekerja. Kemudian mencuri data menggunakan cross-site scripting, hacker yang sudah tadi diceritakan, malware mencuri data dengan memasang satu sistem di komputer kita. Yang paling terkenal sekarang ada ransom malware, yaitu data-data kita disandera sampai ada tebusan. Virus, mungkin pada zaman ini, virus biasa sudah langka karena virus-virus dalam bentuk worm lebih banyak. Phishing, mengambil data dengan menggunakan situs-situs palsu, SMS palsu, WhatsApp palsu. Ini contohnya phishing yang terkenal tahun 2008, yaitu klik BCA, karena pada saat itu orang menggunakan pengiriman uang hanya dengan satu perusahaan yang terkenal, yaitu BCA. Klik BCA dilakukan situs palsu. Kita lihat di sini ada situs palsunya www tanpa titik, www.klikbca.com. Di sini ada kliknya pakai C. Wah, banyak sekali variasi yang digunakan. Kalau kita salah mengetik, maka data-data kita bisa hilang. Di tahun 2020 ini yang diserang adalah UKM atau UMKM. Ada sekitar 192.000 diserang. Negara-negara lain juga mengalami upaya phishing pada kuartal pertama tahun 2020 ini. Pada zaman COVID, virus itu tidak berhenti. Penyerangan tidak berhenti, tidak peduli bahwa sekarang lagi COVID. Yang paling banyak adalah di sini kalau kita lihat adalah Vietnam diserang. Indonesia yang nomor 2 diserangnya. Dilakukan berbagai cara dengan mengirimkan situs palsu, SMS palsu, WhatsApp palsu. Link-link palsu sering muncul di WhatsApp. Hati-hati. Kalau linknya tersebut kita tidak yakini, lebih baik jangan diklik. Lebih saja mencuri data kita. Kemudian ada juga situs pemerintah yang tampilannya dirubah atau sebutnya defacing. Ini adalah bulan Juni tanggal 7, pada saat COVID, orang lain lagi berusaha untuk mengatasi COVID, ini malah melakukan upaya yang tidak terpuji, yaitu melakukan defacing pada Kemdikbud di hacker. Ya, penulis Yuda Prasetya menceritakan pada situsnya di linux.org, dan silakan lihat ya, bagaimana cerita lebih detail apa yang dilakukan oleh hacker. Sini dia menggantikan gambar seperti ini. Ya, pelajar Indonesia terhenti langkahnya karena corona. Wah, kalimat-kalimatnya digunakan untuk sebagai demonstrasi kepada pemerintah. Situs pemerintah yang sering di-phishing dari tahun 2012 dan di-defacing kebanyakan adalah GoID pemerintahannya, yang paling banyak sekali. Phishingnya bahkan disusupi dengan malware atau trojan. Grup Indonesia yang disebut dengan IDCRT ini mendampingi langsung bagaimana kantor pemerintahan di Bandung itu menghadapi serangan yang bertubi-tubi pada tahun 2011. Ya, saya silakan lihat
ADCRT itu apa saja pekerjaannya kita bisa melihat. Ini adalah contoh ransomware yang dipublikasi pada tanggal 28 Oktober, 2 hari yang lalu. Kemudian direvisi tanggal 29, yaitu bagaimana serangan virus ransomware yang disebut dengan Ryuk. Ryuk ini merupakan salah satu ransomware yang menyerang rumah-rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Pada saat sekarang lagi COVID, ini malah menyerang ya. Mereka etikanya kurang. Lihat di sini adalah beberapa teknik yang dilakukan oleh Ryuk. Itu sampai akhirnya dia men-stop semua kinerja dari antivirus dan datanya terbekukan sampai diberikan uang tertentu dan rekeningnya itu rekening yang tidak bisa kita deteksi karena dia minta pengirimannya menggunakan Bitcoin. Jadi tidak bisa kita mendeteksi di mana sebetulnya orang tersebut. Ini adalah ransomware terbaru tahun 2020 pada zaman COVID. Wah, ini tega sekali ya. Zaman COVID mereka malah mensandara beberapa situs kesehatan karena di luar negeri seperti di sini juga itu data kesehatan kita itu penting. Kita tidak bisa sembarangan ke rumah sakit, harus ke rumah sakit yang datanya kita ada. Berbeda dengan di Indonesia, itu kita bisa ke rumah sakit manapun yang ada tanpa harus repot-repot. Tapi kalau di beberapa negara tertentu, kita hanya bisa ke lokal hospital yang ada data kita. Nanti dari sana ada rujukan sama seperti BPJS ke rumah sakit yang lebih besar. Tapi kita tidak bisa langsung ke rumah sakit yang lebih besar karena national insurance kita itu hanya terbatas pada rumah sakit lokal. Tapi kalau kita ingin ke dokter spesialis, juga tidak enak karena biasanya dokter spesialis hanya memberikan painkiller, tidak memberikan obat-obat yang lebih cespleng seperti di Indonesia, itu berbeda ya. Nah, kalau datanya sampai di sandara, bayangkan kita tidak bisa ke rumah sakit manapun. Banyak orang yang rugi, baik pasien maupun pemerintahan. Ini kejadian pada saat manipulasi data 5 tahun yang lalu. Data yang ada di sini dimanipulasi sehingga pihak-pihak tertentu merasa menang. Ini juga termasuk berbahaya hacker yang sangat cerdas. Kita bisa melihat suatu situs di hacker dengan cara memasukkan keyword di Google yaitu hackby. Nanti akan muncul, kalau kita masukkan hackby, akan muncul situs mana saja yang terkena. Misalkan hackby, site-nya adalah ACID, nah itu situs pendidikan akan muncul yang kena apa saja. Indonesia memiliki satu penanggulangan, lembaga penanggulangan yang menanggulangi penyerangan kepada situs-situs pemerintah yang disebut dengan Government Computer Security Incident Response Team. Situsnya ada di gov.cirt, kominfo, go.id. Situs ini di bawah Kominfo yang khusus menangani ancaman-ancaman apa saja yang terjadi. Silakan lihat ke sini supaya menambah pengetahuannya. Selain dari CSIRT, juga ada CRT untuk Indonesia, itu lembaga swadaya yang membantu kalau terjadi ancaman. Seperti tadi ceritakan Bapeda Bandung, itu dibantu oleh ID CRT. Ini suatu perusahaan yang diawali dengan pendirian secara swadaya oleh Pak Budi Raharjo dari ITB. Menanamkan satu skrip untuk mengambil data pada saat formulir diberikan. Jadi, formulir ini bisa dimasukkan skrip-skrip tertentu untuk mengambil data. Sehingga diperlukan adanya CAPTCHA supaya mengulangi jangan sampai terjadi adanya robot network atau botnet yang bisa memasukkan data-data skrip untuk atau tulisan atau program kecil untuk mengambil data. Kita gunakan CAPTCHA supaya mendeteksi bahwa yang memasukkan data adalah manusia. Jadi jangan aneh kalau CAPTCHA-nya berupa tulisan, kemudian mengklik gambar-gambar mobil. Nah, itu adalah untuk mengecek apakah kita manusia atau robot network yang berniat jahat.
Di sini dari data pada tahun 2011 ini sampai dengan 2017 kita lihat bahwa situs yang paling sering diserang adalah GoID. Kemudian menyusul situsnya adalah sekolahan, SCHID, ini SMA, sering terjadi diserang, baru masuk ke ACID. Jadi saya nggak tahu kenapa orang tuh menyerang malah situs pemerintahan, sekolahan, apakah karena mahasiswanya ingin coba-coba ya menjadi hacker gitu. Sedangkan situs ORID itu sangat rendah diserang. Di sini yang berwarna kuning adalah ORID, itu rendah sekali terjadinya penyerangan. Paling banyak masih dipegang oleh situs pemerintahan. Peningkatan penyerangan selalu bertambah, ini di Amerika dihitung selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Jumlahnya dalam ribuan di sini. Kemampuan skill itu sangat rendah. Jadi baik dari pemerintahan ataupun di swasta, kemampuan untuk mengatasi cyber security sangat rendah. Sehingga banyak swadaya atau grup-grup yang membantu, yang bekerja memang untuk mengatasi terjadinya cyber security, baik di perusahaan maupun pemerintahan ini, yang meluaskan sayapnya ke mahasiswa, supaya bisa mahasiswa terlibat langsung untuk mengatasi cyber security ini. Di peperangan tidak pernah berhenti, walaupun kondisi negara secara fisik sedang damai, tapi kondisi maya perperangan terus menerus. Oke, demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar sekaligus absensinya ya. Jadi mungkin hari ini karena cuti bersama kita hanya lewat video saja. Terima kasih atas pertemuannya. Sampai bertemu pada kuliah berikutnya.